Karena sampah bang. Ngobrol santai Nas. Oh hai. 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 Ini ngobrol santai nih. Yes. Tapi kayak lo bakalan serius nih. Yes. Jawabnya. Karena ya mungkin jawabannya beda dari yang pernah ada di YouTube. Oke. Ada yang di TV-TV gitu Yes. ya kan. Yes. Gue tahu lo ini sebenarnya dari 2008. Semenjak lo di Killing Me Inside. Yes. Pemain bass. Yes. Betot nih. Tapi main bassnya lip sync nggak? Main Enggak. bass Dulu kan enggak. Dulu nggak ya? Dulu enggak. Sekarang ya tipis-tipis lah. Tipis lah ya. Maklumin aja. Maklumin. Oke, nah kenalin diri lo siapa, umur lo berapa, Yes. berapa tahun, ya. Hai, nama gue Onat. Lo kenal gue sebagai Onadio Leonardo. Umur gue 29 tahun. Gue pemain band, gue pemain film, gue komedian. I'm everything that you Semua want. lo borong ya. Yes. Semua lo borong. I'm Gimana everything ada that you duit want. ya. Yes. Yes. Oke, nah banyak followers lo yang baru nih, yang tahu lo as a comedian, as a actor, Yes. ya kan? Yes. Gue mau tahu, kita semua mau tahu, lo dulu tuh terjun ke dunia entertain mulai dari ngeband atau dari apa, dari MC atau gimana? Oke. Banyak nih followers lo yang tahu Yes, yes. sebagai komedian dan lain-lain. Oke. Mungkin mereka mau tahu lo dulu tuh siapa sih? Sosok lo Pasti siapa sih? ganggu deh lu di mana. Yeah. Sebenarnya gue mau mulai karir gue tuh SMA sih, kayak waktu gue SMA, gue yakin semua cowok pada masa SMA kayak punya dream kayak gue pengen jadi anak band deh, tau gak lo? Gue pengen jadi gini, ya nggak sih kayak. Iya benar. Dan gue salah satu orang itu, gue freak banget musik. Gue udah bikin band dari SMP, SMA, dan gue ngebentuk Killing Me Inside. Dulu musik yang lo dengerin itu apa sih? Oh banyak banget men. Dengerin. Zaman gue SMP. Kita ngomongin musik dulu ya, karena lo start di musik. Oke. Gue start di musik, pertama kali gue jatuh cinta sama musik tuh kayak gue dengerin Papa Roach. Terus gue dengerin POD, gue suka banget yang hip hop tapi metal gitu kan. Hip rock. Zaman gue SMP tuh gila banget, zaman itu kayak gila keren banget anak band tau gak lo. Gondrong, tatoan gitu. Gue pengen halu tau gak lo. Halu ya kan. Terus muncul lagi tuh dulu tuh Blink, zamannya punk rock. Blink 182 tuh muncul kayak gue harus ngeband nih. Abis itu gue bikin band sama teman-teman gue, namanya Killing Me Inside. Salah sebut nggak siapa aja dulu? Oh dulu tuh gue tergabung sama gue, Josapat, Randy dan Raka. Dulu teman gue sang belum ada tuh. Jadi berempat tuh bikin band. Karena kita semua suaranya, iya. Karena suara kita jelek semua, kita nentuin kayak siapa yang jadi vokalis ya. Nggak sengaja ketemu Sansan di sebuah festival gitu. Dan kita akhirnya berembuk kayak ini Cina satu gila banget suaranya. Kita harus pakai dia sih. Akhirnya kita bentuk berlima tuh namanya Killing Me Inside. Sebenarnya di situ sih cikal bakal gue terjebak menjadi seorang entertainer tuh di situ kayak. Gue juga nggak pernah tahu gue bakal jadi begini atau kayak gue pengen jadi anak band dan ini bisa jadi duit gitu. Enggak. Gue dulu mikirnya kayak ini ngeband adalah hobi, ini ngeband adalah senang-senang gitu. Gue nggak pernah tahu ini menjadi sesuatu yang huge, jadi uang dan gue sampai kejebak gitu loh. Kayak anjrit gue harus begini karena gue mutusin gue tuh nggak kuliah. Jadi gue mutusin kayak gue jadi anak band gue tatoan gitu. Dan akhirnya gue merintis Killing Me Inside dari band indie yang hanya diketahui di Jakarta, Pondok Indah, Fatmawati menjadi sebuah band global yang dikenal di Inbox, Dahsyat dan TV nasional. Jadi sebenarnya tidak direncanakan sama sekali. Di situ gue memulai karir gue dan di situ gue ngeh kayak ini jalur hidup gue sih. Gue harus jadi musisi atau entertainer atau apapun yang datang ke gue gitu loh. Jadi kesempatan apa itu akan gue ambil. Tapi dulu lo pernah ngalamin nggak sih, kan banyak nih band-band yang sekarang sukses, dulu tuh sempet ngalamin dari ya lo kayak studio patungan, Yes. susahnya ke studio, Oke. bebas, Ya. gitu-gitu. Mungkin zaman dulu Killing Me nggak pernah ngerasain susahnya kayak ceritanya siapa yang dulunya pengamen. Terus sekarang jadi sukses. Jadi sukses lo tau gak sih kayak dulu gue nggak bisa makan, sekarang gue bisa makan. Mungkin gue nggak punya cerita sedih itu sih karena anak Killing Me dulu keluarganya agak lumayan gitu.
lumain ya gak sih. Gue nggak punya cerita gue dulu ngamen di bus tapi yang gue inget anak Killing Me itu dulu pengorbanannya hancur banget sih. Kayak yaudah kita manggung dibayar nasi bungkus, ayo. Ya udah kita dulu beli alat minta orang tua gitu. Ya udah ayo kita dulu ngeband di pensi kita yang bayar, ayo gitu loh. Jadi band regis. Yoi ya kan sih. Jadi kita yang bayar biar manggung di pensi gitu loh. Sampai epicnya tuh kita jadi raja pensi gitu loh. Jadi mungkin gue gak punya cerita sedih yang gak bisa makan atau ngamen. Cuman gue ngerasa dulu teman-teman gue tuh yang menurut gue sekarang pun juga kejebak kayak misalnya Raka ya. Gue tau dia kejebak jadi anak band gitu loh. Gue tau dia gak pernah menjadi anak band gitu. Atau Sansan atau Josapat gitu ya. Menurut gue mereka juga struggling sama hidup mereka sekarang gitu loh. Karena gue tau lu kejebak di posisi yang sama. Dulu kita sama-sama ngerintis, sama-sama gede, and then somehow walaupun kita pisah tapi kita masih di dunia yang sama sih. Terus setelah dari Killing Me ya lo masuk Inbox, yes. Kemauan lo masuk label itu kemauan dari lo atau emang udah saatnya ini harus jadi duit? Nah ya, sebenarnya gini sih, dulu tuh kenapa bisa kita masuk label karena kayak dulu Raka mutusin buat cabut dan di Viera. Viera itu adalah band global yang dicintai rakyat dengan masuk TV gitu. Terus tiba-tiba oh boleh. Terus tiba-tiba Sansan pun juga keluar menjadi band global dengan lagunya yang menjadi soundtrack bola gitu ya. Terus akhirnya ada satu masa di mana gue masapat kayak anjing, teman-teman kita semua masuk TV lagi gitu ya. Kita gimana ya? Apa kita bikin lagu bahasa Indonesia ya? Akhirnya kita bikin lagu bahasa Indonesia dan kita upload di YouTube. Pada masa itu YouTube tuh sama sekali kayak nggak dianggap kan. Tapi tiba-tiba ada seseorang, Rizal Mantovani, which is sutradara yang cukup hits pada masa itu dan sampai sekarang juga hits. Dia nelpon tiba-tiba ngomong kayak, hey guys, gue suka banget sama band lo pengen gak jadi soundtrack film? Gue kayak, hah? Ini Rizal siapa ya? Armada. Ini bukan Rizal Armada kan? Gitu. Bukan, sorry. Rizal, gue gak masuk. Terus, kayak, ini Rizal Mantovani, iya, lo boleh ke apartemen gue gak buat meeting? Karena gue ada film yang main tuh dulu gue inget banget, Tamara Blesinski, dia lagi vakum. Dan dia setelah 10 tahun main film itu, jadi gue nanya kayak, serius nih lo gitu jadi soundtrack filmnya Tamara Blesinski kayak. Akhirnya kita ngobrol sama Rizal Mantovani, kita bikin lagu bahasa Indonesia, dia orbitin sebagai soundtrack. Itu lagu cukup meledak, kita bikin lagu Biarlah, lebih meledak lagi. Itu meledaknya udah sampai Alfamart, Indomart gitu. Lo ngerti gak sih? And then kayak akhirnya kita ada di posisi itu sih. Oke, kita ada di posisi Pak, ternyata ini duit lagi, ini bukan hobi yang dibayar nasi bungkusnya, ini bisa beli mobil, bisa makan dan bisa hidup gitu loh. Di situ gue nggak kayak oke, itu titik gue di mana kayak oke, gue harus jadi artis, sesuatu yang melakukan art atau something like that. Yes. Itu dari musik ya. Terus lo ya kayak gue nggak bakal ngebahas lo kenapa keluar gimana lah, itu biarin persepsi mereka gimana. Akhirnya lo keluar dari Killing Me Inside dan ngapain sih? Komedian dulu apa lebih? Oke, semenjak gue keluar dari Killing Me Inside itu tersuram sih, kayak gue 1 tahun talent. Oh, sempat jadi DJ? DJ. Latihan dulu. Kayaknya gue pengen jadi DJ deh, karena zaman itu gue lagi main sama Midnight Quickie kalau lo masih ingat. Apa gue jadi DJ? Gue tuh nggak tahu. Gue kalau di Killing Me itu teller berat kayak. Gue ngapain nih gitu? Gelap banget kayak. Gue ngapain ya gitu? Gue mikir, oke, kayak gue harus jadi DJ deh. Akhirnya gue belajar sama adalah salah satu DJ di Equinox, kalau tau namanya Dimas. Gue belajar banyak dari situ, terus gue iya, terus kayak tiba-tiba gue inget sama mantan gue Widi dulu namanya. Wid, lo bantuin gue gak? Gue pengen jadi DJ nih, lo yang nyanyi. Dia kayak, ayo Nat. Terus tiba-tiba kita bikin project namanya 1990. Terus itu lumayan jalan, off air lumayan banyak. Sampai akhirnya gue bisa jalan sendiri dengan manajemen gue. Dan gue ngerasa kayak hidup gue, oke, gue jadi DJ, panggungannya cukup banyak, gue juga suka. Setelah itu berjalan terus, tiba-tiba gue diundang di sebuah stasiun TV yang gue nggak nyangka view-nya tuh sebulan bisa 5M, 4M kayak, ini gue lucu ya gitu loh. Sebenarnya gue nggak pernah bermaksud lucu gitu loh. Nah, itu lo. Iya, lo ngerti nggak? Tahu itu lo yang begitu tuh. Gue tuh bukan pemain komedi yang kayak misalnya kayak pemain sketsa. Gue pernah dulu main sketsa di stasiun TV dan dipecat gara-gara gue nggak lucu. Dan gue nyadar kayak
kayaknya gue bukan komedian deh. Gue bermain komedi tergantung situasi siapa yang ngobrol sama gue dan apa situasinya gitu loh. Karena gue beberapa kali dikontrak TV untuk bermain sketsa dan gue dipecat duluan. Tapi gue nggak lucu gitu, kan gue bingung. Jadi gue nyadar kayak gue bisa bermain komedi karena situasinya yang mendukung dan orang di sekitar gue yang mendukung sih. Nah, waktu tahun berapa tuh? Itu 2017. 2017 lo masuk ke Steve komedian. 2017. Yes. Setelah itu lo ketemu baby dulu apa gimana? Iya. Jadi setelah itu gue ketemu baby, nggak lama dari gue ketemu baby. Sampai pas gue ketemu baby juga kayak, lu tuh vokalis Killing Inside yang dulu gue nonton di Inbox. Oh, baby tahu. Dia tahu kayak anjing. Gue gak pernah ngelakuin lagi deh kayak 3 tahun. Iya nyatu. Ya gue teler. Gue mau ngapain tau gak lo? Kayak gue kira lu hilang gitu loh. Terus kayak iya gue tuh inget lu zaman dulu Inbox. Gue suka nonton kan sebelum gue kerja gue nonton lo gitu loh. Cuman abis itu gue gak tau deh lu di mana. Terus gue ketemu. Ini kita ngobrol. Kita kayak pas gue ketemu baby itu pas banget sih. Itu gelap banget hidup gue. Akhirnya gue ketemu dia. Terus kerjaan gue juga lumayan lancar. Terus kita udah mulai ngomongin kayak Nyet, Mary tuh lucu gak sih kayak? Bisa serius ya? Bisa. Kayak gue berpikir baby itu dulu kayak ini mah teman mabuk gue doang nih. Teman seru-seruan lah. Ternyata iya. Udah abis ketemu besok lupa enggak ternyata kayak kabaran, kayak makan, nonton, and then hamil, and then married, and then sekarang gitu lah kayak anjing semua itu natural banget. Setelah gue pikir kayak makanya kalau ada orang nanya enak gimana sih rasanya jadi bapak kayak ya sama aja Nyet kayak sama aja. Cuma lebih tanggung jawab aja. Gue punya tanggungan dan hidup gue harus lebih lurus sedikit. Terus lo nih kan udah as comedian, kayak gue lihat lo muncul di Tonight Show, kayak lo bikin collab sama YouTuber siapa bikin YouTube gitu kan. Ya lo udah bukan agak emang udah sukses lah. Lo udah sukses. Kenapa lo udah sukses? Lo masih mau masih mau balik ke masa lo yang dulu? Sebagai musisi, bikin Liong, terus ikut reunian lagi. Sebenarnya sih sukses tuh dinilai, gue nggak tahu ya. Sukses tuh dinilai dari uang kah, popularitas kah, apa kenyamanan ya? Kalau lu nilai dari uang ya sosok lah suksesnya. Cuma kalau lu nilai dari nyaman ya, gue emang roots gue tuh anak band sih. Even itu gue main Pretty Boys dan gue masuk nominasi aktor dan baru terbaik di Piala Maya pun gue ngerasa kayak gue tuh anak bandnya gitu. Nah ya lo kan udah jadi aktor nih lo ya. Yes. Udah jadi aktor, lo udah jadi komedian, lo udah jadi bapak, lo jadi suami. Lo kenapa mau balik ke musik? Karena gue pernah diskus ini sama istri gue kayak ini tuh comfort zone. Pernah kayak comfort zone gue tuh anak band sih sejujurnya. Karena menurut gue ngeband tuh kayak lu bisa jadi diri lu sendiri, lu bisa jadi siapapun yang lu mau di panggung dan 1 jam lu dibayar TLR seru dengan teman-teman lu yang juga super seru. Jadi gue ngerasa kayak emang roots gue tuh anak band sih. Cuman karena banyak tawaran film dan ternyata film itu jauh lebih berat dan lebih responsibel aja sih. Dan gue nggak pernah pingin nolak yang namanya rezeki atau kesempatan yang datang sih gitu. Cuman kalau lo mau tahu gue siapa ya gue sebenarnya anak band yang beruntung mendapatkan peran di layar lebar sih, itu sih gue. Kalau komedian ambil kesempatan gitu. Kalau komedian gue tuh nggak pernah setuju sih kayak dia tuh pelawak kayak gitu, kayak gue nggak ngelawak sih. Gue cuma jadi diri gue sendiri aja sih. Mau ambil semua sampai ntar kalau udah capek, apa emang lo mau fokusin salah satu nih? Gue akan ngambil semua itu sampai gue capek sih sebenarnya. Kayak ngeband sesuatu yang paling gue suka. DJ, gue suka banget dunia itu. Kayak gue suka banget. Sebenarnya dibanding ngeband atau DJ, vibes itu gue lebih suka nge-DJ. Cuma saat lu nge-DJ, sometimes tuh lu ngerasa lonely gitu loh, kayak lu sendiri gitu loh. Kalau band tuh lu melibatkan banyak orang, ada roadman, ada kru, ada tim promo, ada anak band lo yang rame aja gitu loh. Terus layar lebar pun juga sesuatu yang bisa lu kelarin di 3 minggu lu syuting, gak pulang kelar gitu loh. Jadi gue akan ngambil semua itu sampai gue capek sih, karena basicnya gue nggak bisa milih, kayak semuanya gue suka banget. Gue suka dunia itu.
apa yang membedakan lo sekarang jadi seorang bapak? Oke. Apa yang membedakan gue jadi seorang bapak ya? Kayak sebenarnya beda banget enggak ya, gue tetap begini-begini aja. Cuman saat lo punya anak, akhirnya lo realize kayak family itu come first sih. Kayak gue baru tahu kayak keluarga gue dulu tuh nganggap bonyok gue tuh anehnya, kayak lo ganggu deh, ngasih tau gue mulu atau kakak gue kayak ngingetin. Paling parah lo diomelin tuh gimana sih? Parah, gue sih banyak yang mau tahu nih. Oh iya. Paling hancur dimarahin itu. Gue tuh sering banget pulang gak tatoan ke rumah tatoan. Nggak pulang 5 hari tato di muka gitu loh. Sekarang gue realize sih kenapa mereka care, karena ya kita family, tau gak lo, kayak mungkin kalau lo keluarga ya sebenci-benci lo sama kakak lo, sama bonyok lo kayak anjing, oh ini ya gitu. Nah gue ngerasain setelah gue punya anak kayak anjir, sekacau-kacaunya lo saat lo punya anak dan istri, kayak lo pasti, gue yakin banget sih sehancur apapun lo, family pasti pertama kali yang lo ingat sih, kayak family come first. Jadi perbedaan gue sekarang adalah kayak apapun yang mau gue lakuin adalah kayak gue inget keluarga dulu, baru itu aja sih ngebedain, sisanya sama aja, nggak ada bedanya. Terus dia lagi corona nih, Yes. Apa yang lo pikirin? Puyeng masih. Sebenarnya kok gue nggak pernah nyangka ya kayak corona tuh se-huge ini impactnya. Nggak cuma lo parno nggak sih? Gue parno banget lah. Gue tadinya ada orang yang nggak sepeduli itu sama virus apa lah, gue nggak bakal kena gitu loh. Cuman setelah gue lihat sekalian kayak anjing, tau gak kayak ini beneran ya? Ini beneran ya. Pertama kayak impact yang gue rasain tuh ekonomi dulu ya, kayak anjir ini kita benar-benar harus di rumah. Kedua, sekitar gue pun juga udah mulai ada yang kena ke teman-teman gue. Ketiga, kayak gue mikir kayak negara maju kayak Amerika aja bisa kewalahan dan kita masih sesantai ini gitu loh, kayak ini serius. Dan masih bercandain. Iya, masih dibercandain kayak niat lu liat Amerika tuh udah super power loh. Itu aja udah kewalahan gitu. Jadi gue ngerasa kayak anjing, ini tuh masalah serius yang mesti dihadapin bareng tanpa harus panik. Cuman kayak harus patuh aja sih, kayak misalnya lu di rumah ya lo harus kerja di rumah, kalaupun lo keluar ya itu karena terpaksa banget. Dan menurut gue ini adalah bencana yang tidak dipersiapkan oleh siapapun. Makanya gue bilang kalau ada orang yang ini pemerintah nggak siap nih, menurut gue nggak juga sih, kita nggak pernah siap lagi. Ini lebih dari, kalau gue sih nganggapin adalah kiamat kecil-kecilan lah, kayak uang sulit ya, keluar sulit, lihat orang parno, kayak kiamat nih sebenarnya, kayak lo mau keluar kayak gitu loh, kayak makanya ini sesuatu yang kita tidak pernah persiapkan. Even itu presiden pun mungkin juga nggak pernah prepare ya, separah ini. Tapi pemerintah udah bagus lah ya nanganinnya. Kalau menurut gue yes, kalau menurut gue pemerintah udah sangat bagus nanganin ini. Dibalik ada kekurangan ya yang gue bilangin ke lu sih, kita tuh bukan negara maju yang, lo ngerti gak sih? Lo kalau ngeliat berita, lo liat Amerika dia aja kewalahan gitu loh. Apalagi kita yang korupsinya di mana-mana ya nggak sih? Kemiskinan kita pun juga hitungannya parah. Jadi menurut gue kalau ada orang yang gue ngambil contoh kayak supir ojek online ya, lu bayang gak sih kalau di lockdown mereka makan apanya? Mereka tuh hidup bukan buat nabung, buat bisa makan besok gitu. Jadi menurut gue kalau lo, wah ini presidennya goblok nih nggak bisa lockdown, kayak menurut gue pasti presiden mikirin yang terbaik aja sih. Betul. Menurut gue ya, ya nggak sih? Karena tingkat kemiskinan itu tingginya. Mungkin kalau lo mikir, besok gue nabung mau beli mobil, mau ini, mereka tuh nggak mikir gitu. Besok gue makan apa ya? Dan kalau di lockdown tuh mereka tuh makan apanya? Jadi menurut gue pasti government kita tuh seserius itu kok. Cuman lo aja yang mikirnya masih, wah nggak serius nih, orang masih berada keluar gitu ya. Kalau nggak keluar mau makan apa? Inek. Ya nggak sih, itu lo. Terus udah ada Juan nih kan? Yes. Udah ada Juan. Lo seprotek apa sih ntar nanti setelah Juan TK, setelah SD, SMP, nah lo seprotek apa sama dia dan lo mau jadi dia tuh gimana? Sebenarnya kalau untuk dia ntar cara ngedidiknya dan mau jadi apa, gue sempet discuss CBP kayak yang pasti sih menurut gue dia harus ngambil keputusan yang tepat sih, kayak apa yang dia jago, apa yang dia suka, gue bakal support sih gitu. As long dia itu ahli di bidang itu, gue bakal support sih gitu. Cuman gue kasih tau dulu kayak kalau lo mau begini lo nyat lo prepare nggak ya, kayak misalnya contoh ya, pak aku ntar mau jadi penyanyi juga dong gitu ya, lo mesti prepare kayak yang gue bilang, ini bukan Hollywood. Kayak mungkin penyanyi Hollywood satu single bisa beli rumah di Beverly Hills gitu, atau main satu film layar lebar bisa beli Maserati gitu. Gue bakal ingetin dia sih kayak even lo ngeliat
entertainer tuh hidupnya enak. Kalau menurut gue sih enggak sih. Tingkat depresinya gede, tingkat banyak gitu lo dipikirin yang lo nggak tahu di balik layar gitu. Gue bakal kasih tau itu dia dari awal gitu. Jadi kalau lo mau jadi pilot yang serius, mau jadi artis yang emang berkualiti, tapi gue kasih tau aja konsekuensinya sih. Yang penting lo tahu. Dan gue bakal cerita karena dulu yang gue alamin begini juga. Kalau lo mau ya go on, tapi kalau lo kurang nih nggak usah lo. Kan ada orang yang maksa tuh, padahal dia kurang gitu. Banyak orang tua yang maksa jadi dokter, ya kan? Anaknya harus jadi PNS, gini-gini. Iya kan, atau anaknya harus jadi model gitu. Atau di castingin, tapi sebenarnya itu bukan bakat dia. Jadi gue sih pingin banget sama istri gue terjadi keluarga yang modern, terbuka, dan gue pingin dia anggap gue dan istri gue itu sebagai temen cerita juga. Jadi lo bule banget enggak ya kan? Kalau bule kan nyebrang loh. Ya ini antara bule 50 timur tuh juga ada benernya sih ya kan. Bule tuh 18 tahun tiba-tiba udah keluar dari rumah kayak jangan. Sebelum lo emang bisa apa yang lo bisa, lo jago fotografer, lo jago banget nih. Karena itu dunia yang sangat sempit dan dunia yang sangat berat aja menurut gue. Kalau lo nggak jago banget sih menurut gue nggak ada tempatnya di Indonesia. Makanya gue senang banget sih dunia digital naik karena menurut gue semakin lo hebat di bidang lo, menurut gue semakin ada peluang dibanding zaman dulu. Oke, Nat. Oke, segitu dulu. Oke. Thank you. Lo bilang see you sama penonton lo. Yes. Guys, thank you so much for watching. Semoga abis nih gue punya konten lagi dan kayak akan punya. So thank you so much. Lo udah ngikutin gue. Dua-duanya buat corona. Oh ya. Guys, gue onat, gue support banget buat semua influencer, selebgram, artis, apapun pekerjaan lo, orang kaya yang udah mau nyumbangin seberapa uang itu untuk korban corona. Karena menurut gue yang gue bilang sih, ini bukan salah pemerintah, ini bukan salah kita, ini musibahnya yang harus kita bantu, kita ganyang, kita apapun itu bareng-bareng sih. So, good luck guys.